mereka hidup berkecukupan. Setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi menjadi gelap, tubuhnya juga menyusut. Semuanya dilakukan demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang sampai sore sebab musim panen telah tiba. Ibu Darmi berkata kepada Darmi, "Darmi, bisakah kamu masak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena ibu harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya terkejut. "Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, rambutku bau tumpuk. Aku lebih keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan lebih keluran." Ibu Darmi hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala dengan bersedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Lalu, dia berdoa dalam hati. Ya Allah, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskanlah dia dari sifat malasnya. Setelah Ibu Darmi pulang dari ladang, betapa terkejutnya. Di sana tidak ada makanan yang dapat dimakan. Darmi
keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nah, nanti kulitku kotor, apalagi katakan becek. Aku udah gak bisa bayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Pada akhirnya, Ibu Darmi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen yang tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makanan untuk beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, udah habis. Mau belikan dong, Bu? Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jauh yang ringan. Ibu di belakang saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada 3 teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Tumben banget siang-siang gini keluar. Aku mau ke pasar. Salah satu dari mereka melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa, Darmi? Ibu kamu ya? Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan juga jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Itu saja bukan ibuku. Amit-amit deh. Tampak sedih saat Ibu Darmi mendengarnya, tapi hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan temannya yang lain. Kamu Darmi kan, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Walah, ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa itu ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengaku dirinya sebagai pembantu. Namun, sekuat tenaga, dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi dan lagi, Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Iya, kamu kesini pasti mau beli bedak baru kan? Ngomong-ngomong, siapa sih yang ada di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anakku. Tolong kiranya Tuhan mau menghukumnya agar dia menjadi batu. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu, tolong aku. Apa-apa negeriku. Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit, Darmi berubah menjadi batu. Ibu Darmi menangis dengan pilu. Maafkan aku, nak. Ini semua karena perilakumu terhadap ibu. Ampun, Bu. Aku tidak pernah menyakitimu. Darmi merintih kesakitan sambil menangis, meminta ampun kepada ibunya. Sayangnya, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukumannya karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan juga menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tepi. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.
Oke, keren sekali, tepuk tangan untuk Provinsi Kalimantan. Nah, baik, karena kita masih ada sisa waktu ya.